Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Safa Ilfarali, NIM 19116040025 dari kelas A3, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat anestesi. Alat-alat anestesi yaitu statics, S, stetoskop dan laryngoskop, T, tube, terdiri dari ETT dan LMA, A, airway, T, tape, I, introducer, C, connector, S, suction. Yang pertama yaitu stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengarkan suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Kemudian yaitu laryngoskop. Laryngoskop dibagi menjadi dua, yaitu untuk anak-anak yaitu disebut laryngoskop mayor, untuk dewasa disebut Macintosh. Laryngoskop ini dimasukkan ke dalam tenggorokan melalui hidung atau mulut. Dengan alat ini laring dapat terlihat lebih jelas sehingga memudahkan dokter untuk memeriksa tenggorokan, melakukan biopsi, atau mengeluarkan benda asing dari tenggorokan. Yang kedua yaitu tube. Tube terdiri dari ETT dan LMA. ETT merupakan alat yang digunakan untuk menjamin saluran napas agar tetap bebas. Untuk LMA berfungsi sebagai jalur untuk memasukkan intubasi endotrakeal fiberoptik pada pasien sadar. Kemudian yang ketiga yaitu airway yang terdiri dari OPA, NPA, dan sungkup atau face mask. Yang pertama yaitu OPA atau oropharyngeal airways, merupakan perangkat medis yang disebut airway adjunct yang digunakan untuk mempertahankan saluran napas tetap paten atau terbuka. Kemudian yang kedua yaitu NPA atau nasopharyngeal airways. Alat ini menjaga agar lidah pasien tidak menutupi saluran epiglotis sehingga saluran pernapasan pasien tidak terhalangi. Yang ketiga yaitu face mask atau sungkup muka, berfungsi untuk mengantar udara atau gas anestesi dari alat resusitasi atau sistem anestesi ke jalan napas pasien. Yang keempat yaitu tape atau plaster. Biasanya terdiri dari HEPAVIC yang merupakan perekat non-woven atau jenis tekstil yang digunakan untuk mengencangkan pembalut luka untuk area yang lebar dan dapat dengan mudah dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang. Yang lainnya yaitu plaster untuk melindungi luka dan dari terbentur rusak atau kotor. Yang kelima yaitu introducer atau stilet dan Magill forceps. Magill forceps merupakan alat yang digunakan untuk memasang intubasi atau alat bantu saluran napas atau mengambil benda asing dari saluran napas bagian atas korban atau pasien. Yang keenam yaitu konektor. Konektor merupakan hubungan antara mesin anestesi dengan sungkup muka dan penghubung lain. Yang terakhir yaitu suction. Suction dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada proses operasi seperti darah, isi lambung, dan sebagainya. Kemudian cairan yang dihisap ditampung ke sebuah wadah penampung. Yang kedua yaitu suction catheter yang digunakan untuk membuang sekresi dari mulut, trakea, dan pipa bronkus. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.